Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajaran pengurus, akhirul kiram, guru kita Ustaz Haji Min Zakaria yang terus memimpin kita dalam Al Quran. Tak lupa kita juga memberikan takzim penghormatan kepada Ketua RW 13 yang senantiasa hadir ya. Alhamdulillah ya. Dulu saya punya teman tadi kampung, Ketua RW itu ya. Setiap habis bulan suka piknik, ngajak kita piknik ya. Piknik terus ya. Senang saya lihat itu. Tapi kalau tempat piknik itu suka hilang Pak. Wah, kemana Pak Rimpan? Engkau ngajak tapi dicari-cari nggak ada. Ternyata itu Pak, mojok istilahnya. Mojok zaman dulu. Nggak boleh lepas rindang, bon piknik. Pasti ada di situ ya. Satu kali saya intip Pak, saya dengerin berdua palingan apa ditanggungan randa dia. Halo Pak, akhirnya kita mah enggak Pak, ini di kampung saya enggak. Saya dengerin aja ngobrolan itu. Oh bener bapak baca pantun. Gitu ya. Dia bilang gini, betapa indah burung gelatik terbang tinggi melayang-layang. Memang banyak wanita cantik, hanya yang abang sayang. Wah, sudah enggak aja nih. Ternyata si apa jangan juga ngomong juga. Beli semen, beli bata, beli emas, beli perunggu. Banyak teman menyatakan cinta, hanya emas yang saya tunggu. Oh, mantap. Gitu. Pulang tuh saya tanyain, kenapa itu Pak bisa ngomong begitu tuh? Dia bilang, bukan orang Sunda, bilang ecet-ecet kewet-wet. Ngarana baru ngawuret dulu. Burung kapelet. Kurangnya di gede hidup. Jadi memang ini Pak, senang orang tuh apa mojok ya, berbiadab itu senang Pak. Jadi kalau manusia itu ada naluri Pak, dia ada kecintaan ya. Kalau kita berdua itu senang. Lah Rasul ajarkan kita nih ya, untuk berbiadab dengan Allah. Gitu ya. Apa dasarnya? Hadis ya, hadis yang agak panjang tuh. Kata Rasulullah, sab'atun ya, la yudillu fi ma la yudillu illa billah. Ada 7 golongan tuh yang pada suatu hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadathu ainuhu. Di antara orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada perlindungan, maksudnya hari kiamat Pak ya, adalah seorang laki-laki ya yang menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalian ya menyendiri bersama Allah. Fafadat ainuhu, dan mencucurkan air mata tuh Pak. Enak Pak. Kalau kita ketemu dengan orang nih Pak, ya, saya kemarin tadi ketemu dengan pejabat yang baru dilantik tuh Pak ya.
kabinet merah putih, susahnya setengah mati, antri tuh, pengen ketemu doang. Ada teman, ya, teman jadi, kemudian jangan jadi pejabat, pengen ketemu susah. Bapak sedikit gagal dulu, dan ya, antri nih bilang. Tapi ketemu dengan Allah, Bapak nggak harus antri, nggak harus nunggu waktu tuh ya. Kalau mereka jadwalnya padat, Allah jadwalnya lebih padat. Tapi dia memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berjumpa dengannya. Kapan? Siang, pagi, sore, malam, subuh sekalipun. Dia kasih kesempatan kita untuk bisa ketemu. Ya. Kita mau ketemu tuh ditanya, jadi maksudnya apa? Ketemu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, apa maksudnya? Dengan Allah, udah ditanya begitu Pak. Kamu ngomong apa aja boleh dah. Lu mengeluh tentang dirimu, tentang istrimu, tentang keluargamu, tentang kekasihmu, anakmu, bisnismu, pekerjaanmu, lingkungan masyarakatmu, rakyatmu. Boleh kamu ceritakan. Allah senang mendengarkan tuh. Sehingga kalau pemimpin yang baik tuh, dia mau turun merendahkan kepalanya, mendengarkan ucapan rakyatnya tuh, gitu ya. Bahkan kalau kita ngomong cerita kepada teman tuh ya, curhat, kita kadang-kadang malu Pak, malu menceritakan persoalan rumah tangga, kekisruhan dengan keluarga tuh kita malu. Tapi dengan Allah nggak perlu masuk. Justru Allah senang kalau kita semua tumpahkan itu persoalan kita tuh, Allah sangat senang Pak, senang sekali Pak. Ya. Kita kalau menangis dengan teman, dadakan teman menangis Pak ya, karena ada persoalan anak misalnya, persoalan dengan orang tua, kita kadang-kadang nggak kuat, menangis, curhat dengan teman itu menangis, itu aja kita malu-malu Pak, takut kita dianggap lemah oleh teman dia. Tapi dengan Allah, kalau kita bisa menangis, itu cakep, cakep ya. Kita bisa menangis, meneteskan air mata itu cakep. Kata Rasulullah, ainani la yamassuhuma binar. Ada dua mata, air mata tuh yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Maksudnya bukan matanya, tapi orangnya tuh ya. Di sana hadisnya, ainani, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Artinya termasuk orangnya. Rasul bilang yang pertama, ainun khasyata fillah, mata yang senantiasa menangis, ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua, ainun fi sakhrati batat fi sakhrati fi sabilillah. Mata yang digunakan untuk berperang itu, ya kan, kalau berperang matanya nggak boleh merem kan ya. Artinya apa? Orang yang malam hari menangis tuh ya karena berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala disejajarkan dengan orang yang berjuang di medan perang yang menjaga matanya tuh Pak. Luar biasa Pak ya, orang yang berjuang itu. Jadi kalau kita misalnya pengen mencurahkan perkara-perkara keluarga, pribadi, apa saja, jumpai Allah pada malam hari itu ya, atau kapan saja boleh. Dan tidak harus di tempat-tempat yang tersembunyi. Kan kalau kita pengen tirakat itu Pak ya, kalau di kampung kan suka ada tirakat. Apa istilah tirakat, kontemplasi, tapak, tuh ya, kan sering Pak. Di gua juga ya. Kalau Bapak pergi ke selatan Tasik itu kan ada gua besar dia. Ya, di sana ada orang banyak yang bersembunyi itu. Apa istilahnya? Macam-macam itu Pak. Nanti kapan-kapan boleh ajak itu ke sana. Lihatin orang yang tapak, duduk di atas batu, begini, saya bilang, ya. Rasul yang mengajarkan itu, ya. Sekalipun memang pernah di Gua Hira, ya beberapa waktu sebelumnya itu. Tapi harus diajarkan untuk tapa-tapa seperti itu. Ya, bahkan Abu Mama itu tapanya di masjid. Ketika dia ada kesulitan, ya, dan kehidupannya tuh punya utang banyak, berdiri di masjid.
Ya, sampai Rasul tegur, ngapain kamu di sini? Ya, duduk di waktu sholat. Bilang saya punya problem ya Rasulullah. Ya sudah, baca ini, kata Rasul bilang dia. Adi mana Al-Ansari ya. Jadi kita pun begitu Pak. Kalau kita pengen misalnya menyelesaikan sesuatu perkara tuh, jumpai Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja. Ya, nggak bisa di masjid, di rumah, di kantor. Pokoknya berdua dengan Allah. Yang paling bagus kata Rasul dalam hadis Suhaib bin Sinan Pak ya. Rasul bilang begini, yanzilu Rabbuna tabarakallahu wa ta'ala ya kulla lailatin hina yabqa fi sulusayil akhar, kata Rasulullah ya, akan turun Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir itu. Apa yang dikerjakan oleh Allah? Turun ke langit ini, dia cari itu Pak, ya, cari hambanya ya yang mau berhubungan dengan dia. Bayangkan Pak, ada nggak orang menawarkan diri Pak? Kamu mau nggak saya kasih ini? Nggak ada Pak. Mau nggak kamu saya bantu? Nggak ada tuh. Hatta pemerintah kalau mau ngasih bantuan kan persyaratannya banyak ya, administrasi macam-macam dia. Tapi enggak, Allah bilang gini, mayyad'uni fastujibalah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan malam itu Pak. Kalau kamu berdoa akan aku kabulkan. Fama yas'aluni fa'uti'u, siapa yang meminta di antara kalian akan aku berikan, akan aku penuhi. Allah ngomong sendiri Pak dalam hadis sahih itu. Ya. Wa ma yastaghfiruni faghfirlah. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Wah, subhanallah, ini hadis Pak membuat kita semangat, senang Pak. Baca hadis ini senang Pak. Kalau gitu saya pengen minta ya Rabb ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti Bapak rujuk surat Ali Imran ayat 37 sampai 39 ya, kisah tentang Zakaria. Ya. Zakaria itu punya keponakan namanya Maryam. Ya. Ayat 37 bunyi begini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba ya wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anni laki hadha qalat huwa min indillahi innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Baca Pak dan amalkan kalau misalnya ayat 37 ya. Artinya begini, ketika Nabi Zakaria menyambangi mihrab itu kan musola, tajuk, ya, surau, tempat sholat, ya, sendiri tuh. Dia datang menyambangi Siti Maryam dia. Dan tempatnya di luar kampung Pak, jauh ya, di luar kampung. Karena dibuktikan oleh indera orang tuanya itu sendiri Pak. Tapi Zakaria kaget Pak, ya. Allah bilang wajada indah zikran. Ternyata di mihrab Maryam itu sudah ada makanan lengkap. Satu paket kalau kita hadir resepsi pernikahan Pak Rudi misalnya kemarin itu saya bisa hadir. Lalu mihrabnya Zakaria Siti Maryam itu komplit makanan Pak. Apa aja ada. Pak jauh dari kampung. Dan orang kampung itu kan nggak suka diusir, maksudnya ini diusir dari kampung Pak. Dan mungkin orang kampung itu ngirim makan di tempat dia, ditanya, sehingga kaget Zakaria. Ya Maryam, ini makanan dari mana? Ya, tanya gitu. Ya Maryam, anni laki hadza. Dari mana kau bisa dapatkan ini makanan segini banyak? Kata Maryam,
huwa min indillahi innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Wahai Zakaria, ini semua makanan fasilitas ini ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada hambanya ya, yang dikehendakinya tanpa perhitungan, tanpa hisab, Pak. Bayangkan, Pak, ya. Allah turunkan kita makanan komplit kepada Siti Maria. Ingat kisah Nabi Musa nggak, kamu itu kan yang Allah turunkan manna wa salwa itu ya, roti dan ikan dari atas langit. Apakah hanya para nabi? Ya, setiap orang akan Allah berikan. Kalau Bapak dengar kisah-kisah para sahabat ya, para tabi'in, para ulama terkenal itu ya seperti itu, mendapatkan rezeki itu tanpa proses ya, datang dengan sirine. Apa enggak pengen doh kayak gitu tuh? Pengennya ya, bahkan bukan makanan, duit yang datang, Pak. Ya, duit yang datang. Saya banyak punya kisah-kisah ya, jumpa dengan teman-teman atau orang-orang soleh yang kehidupannya seperti itu ya. Allah karuniakan doh. Lalu kemudian Allah terangkan pada berikutnya 38 itu, Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya, innaka sami'ud du'a, ayat 38 Al-Imran itu. Kata Zakaria, karena menyaksikan Maryam itu, karena dia fokus menyendiri bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki kayak gitu. Lalu Zakaria punya pikiran, kalau gitu siapa yang begitu juga nih ya. Akhirnya dinurutin, Pak. Nurutin sunnahnya Siti Maryam. Perbuatan yang dipraktekkan oleh Maryam itu dipraktekkan oleh Zakaria. Dia cari tempat lain ya. Sama seperti itu munajat pada Allah Subhanahu wa taala, berbisik, munajatan berbisik, Pak. Dia setingkat di atas doa ya. Doa naik sedikit lagi munajat ya. Asyku sedikit lagi mengeluh. Nah gitu ya. Pada Allah Subhanahu wa taala boleh kita mengeluh. Karena melakukan perkara yang sama ya. Lalu minta apa keinginan Zakaria itu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, karena tidak punya anak, Pak. Pertama dia mandul, ya, istrinya mandul, udah tua beruban. Katanya secara medis gak begitu punya anak, Pak. Ya, dia begitu punya anak. Tapi dia punya harapan, karena punya harta banyak, lalu diwariskan pada siapa yang harta ilmu, ya. Maka diminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Dzurriyyah itu ya, keturunan penting, Pak. Dan salah satu hikmah perkawinan apa? Mendapatkan keturunan. Nah, itu salah satu tujuan hikmah pernikahan adalah mendapatkan keturunan dzurriyyah itu, ya. Kemudian kata Zakaria, sesungguhnya engkau ya Rabb ya, mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan hambanya ya. Ucapan kita nih, Pak, baik dengan lisan ataupun dengan hati ya, harus yakin kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Didengar, Pak, ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Al-Qaf ayat berapa saya lupa ya. Ya, sering dibaca tuh, bahwa tidak ada ucapan sedikit pun dari setiap hamba itu ya, kecuali dua malaikat mencatatnya, yang ya, raqib dan atid itu dia catat, Pak. Jadi jangan khawatir kalau berdua sendiri itu di kamar atau di masjid itu ada malaikat yang mencatat ucapan kita ya, dicatat Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ayat Al Imran ayat 39-nya, ini Bapak apalin tuh.
Ini bagi teman-teman yang punya maksud hajat, ya, dapatkan keturunan boleh. Berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Kemudian datang malaikat menyeru. Datang malaikat sengaja turun nih, ya, turun malaikat, Pak. Baca di Zakaria, kata Allah, waktu malaikat turun, wa huwa qa'imun yusalli, Zakaria sedang berdiri, sedang sholat. Kita malaikat turun tengah malam tuh nonton Persib. Cilaka ada. Kalah lagi. Waduh, taruhan kalah bilang. Coba tuh. Kan beda ya. Gak usah jauh-jauh kita dengan Nabi Zakaria aja dah. Jangan kepada Nabi Muhammad terlalu berat. Nabi Zakaria. Malaikat turun ya. Seperti dia malam terakhir itu. Dia lagi berdiri lagi sholat. Ya. Apa kata Allah? Kata malaikat, kan malaikat ini menyampaikan salam. Ya Zakaria, Allah kirim salam nih. Gitu Pak. Malaikat ngomong pada Zakaria, Allah kirim salam Zakaria. Ya. Apa salamnya? Innallaha yubashshiruka biyahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah kirim salam kepadamu, menyampaikan berita gembira untukmu, ya. Bangkok akan mendapatkan seorang keturunan yang bernama Yahya. Allah karim tuh. Kalau ya Ustadz yang ngomong nggak percaya Nabi Zakaria kan, padam datang sudah tuh, Pak Ustadz kasih tahu, nggak percaya dia, banyak bohong kan. Jangankan Bapak, si pemimpin tertinggi banyak bohong, banyak dusta dia bilang nggak. Malaikat enggak begitu, ya. Langsung musaddiqan bi kalimatillah, yang membenarkan setiap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahya ini kelak nanti akan membenarkan, musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan ayat suci Al-Qur'an, kitab-kitab sebelumnya itu ya, dibenarkan. Wasaidan, dan menjadi pemimpin, ya. Pemimpin. Wa nabiyyun, dan menjadi nabi. Minas sholihin, dari orang-orang yang salih. Tuh. Jadi malaikat turun tuh, Zakaria sedang sholat. Coba kalau kita baca hadis yang kita cita insya, ya. Karena Nabi SAW idza qama idza sholat qama hatta tatafakkara rijlahu. Katakan Nabi Muhammad contohnya. Kata Siti Aisyah, apa? Sesungguhnya suamiku Nabi Muhammad, ya, kalau sholat malam nih, dia berdirinya lama. Oh, ini juga hadis yang menjadi dasar bahwa sholat terbaik itu yang berdirinya lama. Abdul sholat wa tulul qiyam. Oh, sebaik sholat itu yang berdirinya lama. Maksudnya bacaannya itu panjang, ya. Tapi jangan sholat berjamaah, nanti kasihan. Sholat sendiri di rumah, ya. Abdul sholati tulul qiyam. Rasul yang ngasih tahu tuh, ya. Sebaik sholat itu yang lama berdirinya, maksudnya panjang bacaannya tuh. Coba kalau kita baca kisah-kisah Nabi itu kan, satu surat, satu rakaat Al-Baqarah itu kan, ya. Kemudian kata Siti Aisyah, lama berdirinya sampai kakinya bengkak-bengkak. Nih, suami itu kalau sholat kakinya bengkak-bengkak, betisnya nih, ya. Ditanya, ya Rasulullah, atakalaf hadza wa qad ghafara laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Kalau bahasa kita begini, yang apa-apaan sih kamu? Ya itu ya, kan mainnya yang ya, mana itu kan. Suami kan, suami. Pak, apa-apaan sih kamu kok sholatnya bengkak-bengkak begini kaki? Nah, repot-repot amat sih gitu lah kalau bahasa kita mah ya. Repot-repot kamu capek-capek sholat untuk bengkak-bengkak kakinya, ya. Bukankah kamu itu sudah diampuni segala macam dosanya dulu, sekarang dan nanti? Bayangkan Nabi ya, udah dimaksum, ngapain repot-repot? Surga udah dijamin, ya. Apa dia mau bilang? Afalakum
abdan syakura. Emang nggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Oh, syukur. Jadi sholat malam itu bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Segala macam pemberian kita lahir di bumi ini karena Allah. Dalam keadaan sempurna jasmani karena Allah. Ya. Kasih rezeki karena Allah. Kasih ilmu karena Allah. Taat pada Allah ya karena Allah juga. Ya. Apa dikira saya ngomong ini karena kemampuan? Dah. Ya. Bapak berdiri di depan ini jadi imam ya. Apakah sendiri mampu? Bukan. Allah memberikan ilmu, pengetahuan. Bapak punya pendengaran hari ini mendengarkan ngaji nih, ya dengerin saya punya ceramah nih, cerita nih, itu karena Allah. Suatu ketika Bapak misalnya nggak dikasih kesempatan mendengar, ya, jadi bonge, itu budak ya, bisa banyak Pak, ya. Bukan cuma telinga, mata pun kalau bukan karena Allah nggak akan bisa melihat. Tuh kedipan mata, Rasul yang ngomong itu Pak. Ya, kedipan mata itu semata-mata karena Allah yang mengizinkan. Kalau begitu harus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Dengan cara Pak, kalau Nabi tadi itu sholat malam. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak. Nanti baca surat Maryam ayat 49 itu ya. Apa tuh? Falamma tazalahum maya'budu min dunillahi ya hunalikali Ishaq wa Yaquba ya wa kulla ja'ala nabiyya. Maryam ayat 49 ya. Kata Nabi Ibrahim AS itu yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan kaumnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan kampungnya, karena nggak dianggap Pak. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim itu umurnya 250 tahun, dakwah nggak berhasil Pak. Satu kampung nggak ada satupun yang nurut, sampai ayahnya nggak nurut, nggak nurut Pak. Jika misalnya ada kita nih punya, maaf nih ya, keluarga nggak ada yang nurut dia, Nabi Ibrahim juga begitu Pak. Jangan kecil hati. Tapi kata Nabi Ibrahim, kalau gitu saya pindah, hijrah, gitu ya. Jadi nggak cocok nih dagang di sini, macet dulu nih, dagang rugi terus, ya, proyek gagal terus, pindah, disuruh tuh oleh Rasul. Nabi Muhammad kan di Mekah itu nggak berhasil Pak, pindah ke Madinah, berhasil. Nah, ini pelajaran tuh. Begitu pindah Ibrahim itu, ya, Allah beri keturunan Ishak dan Yakub, dua-duanya Nabi, ya, bayangkan Pak. Karena dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya bagaimana? Sholat yang paling gampang. Ya, sholat malam tuh. Ya. Dulu Pak, setahun pertama tuh nanti baca surat Al-Muzammil Pak. Baca ayat 1 sampai 6 tuh ya. Ya ayyuhal muzammil qum ila qalila tuh sampai ayat 6 tuh. Itu waktu di Mekah sebelum Isra Mi'raj itu wajib Pak. Sholat malam tuh, sholat tahajud, ya malam lah, gampang sholat tahajud, hafal semua. Sholat malam hukumnya wajib selama 1 tahun. Surat 6 tuh ya. Tapi kemudian begitu Isra Mi'raj, ya, surat Al-Muzammil ayat 1-6 itu dimansuh, dibatalkan, paham nggak? Quran itu Pak, kalau Bapak baca Quran, ada yang sudah dibatalkan, ada yang membatalkan, ya, namanya nasikh mansuh. Nanti kalau kita belajar usul fikih akan ketemu toh, ya. Sebenarnya saya pengen juga ini waktunya ya, nggak kita terbatas waktunya. Ada bab nasikh mansuh, apa yang ayat yang sudah dibatalkan mana, yang membatalkan mana. Kasih contoh Al-Muzammil. Ayat 1-6 itu ayat perintah wajibnya sholat tahajud, ya. Para sahabat mempraktekkan Pak. Tapi nanti baca 20-nya itu turun setahun berikutnya Pak. Surat Al-Muzammil ayat 20 itu turun setahun berikutnya. Dia yang menasih,
membatalkan surat Al-Muzammil 1-6. Dibatalkan oleh ayat 20. Nah, kenapa? Karena dipandang oleh Allah umat Nabi Muhammad tidak mampu melaksanakan sholat tahajud. Kalau diwajibkan nggak akan mampu, Pak. Ya. Uang kita cuma seminggu sekali aja nggak kuat, Pak. Ya. Setiap hari, ya alhamdulillah, syukuri. Ada orang nggak sanggup, apalagi kalau lihat tontonan bola, apalagi Piala Dunia, nggak keburu sholat tahajud, Pak. Sehingga beruntung Allah nasi Allah batalkan tuh, Pak. Surat Al-Muzammil itu dengan 20 tadi, kalau gitu sunnah aja. Jadi yang keburu silakan, yang keburu ya udah, ya. Ini momen terbaik untuk munajat bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak ya, nggak ada yang ganggu. Nah, jangan ganggu saya mau bermesra-mesraan dengan siapa? Curiga kan istri kan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya nggak apa-apa, ya tenang aja. Pokoknya mama tenang aja. Mama takut soalnya kemarin papa ngomong begini ya. Ngomong sambil pantun gitu ya, obat barit salah nyambung, untuk kangka karang bangun. Omat dulu sudah pundung, lalu akan kapaksa nyandung. Ngambek dia. Pokoknya nggak mau, pokoknya mama nggak mau kalau dicandung. Nah, gitu ya. Jangan mau Bu ya, candung Bu ya. Jadi balik lagi nih, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermesra-mesraan dengan Allah itu penting, Pak. Setidaknya, Pak, ya. Kalau misal Bapak punya waktu seminggu sekali aja dah. Ya. Mau setiap hari dah, Pak, berat ya. Berat kalau tiap hari mungkin. Seminggu sekali aja. Ya. Fokus sholat malam itu sendiri ya, di kamar kunci lah. Pokoknya cari mihrab sendiri. Rasakan sensasinya. Baca tuh ya. Saya ngajarin 13 surat aja dari mulai Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas ya. Kalau kita mampu yang panjang-panjang lebih bagus. Dari Wadduha, dari Sabis, ya, dari An-Naba, ya, Abasot, terus ke belakang lebih cakep lagi. Kan tadi ceritanya lebih panjang lebih bagus kan gitu ya. Bagus. Minimal dari Al-Hakumut Takasur ya. Rasakan sensasinya sholat malam sendiri. Sampai suatu ketika di keheningan itu Bapak baca waladhdallin, belakang Bapak kan bening kan. Amin. Percaya bukan? Ya. Bapak khusyuk sholatnya benar-benar akan ada yang mengaminkan di belakang kita, Pak. Ya. Dari samping mungkin Allah alam siapa nggak tahu. Akan begitu, Pak. Sampai nanti satu ketika Bapak sholat malam, Bapak seakan-akan kaki Bapak tidak menginjak bumi. Seakan-akan Bapak melayang-layang. Sampai pegangan tuh, tiang tuh, hilang keseimbangan. Itu sensasi sholat malam, Pak. Rasakan, ya. Nanti di rumah kapan waktu cari waktu ngomong, ya. Sholat malam sendiri, ya. Gak usah gelap-gelap, jangan gelap. Memang makruh, Pak. Kalau sholat gelap makruh, harus terang. Ada lampu lah, ada cahaya. Akan ada mengaminkan dan badan kita akan terasa terangkat. Itu baru cakep ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, sekalipun panjang tapi waktu udah cukup ya. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Bila bisa belilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.